Renungan malam sebelum tidur. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, rahasia besar untuk memastikan bahwa saya adalah murid Tuhan Yesus ternyata bukan seperti yang kebanyakan dilakukan atau dipamerkan ke khalayak ramai. Seperti rumah dengan tanda salib tertempel di tembok, atau kalung salib yang tergantung di leher, atau mendengarkan lagu-lagu rohani setiap hari, melakukan saat teduh, dan selalu memberikan ruang dan waktu untuk Tuhan. Setiap kali dari mulutnya keluar kalimat haleluya atau puji Tuhan. Ternyata bukan semua itu. Sebab cara terbaik untuk mendeklarasikan bahwa saya adalah pengikut Kristus dan muridnya ternyata sangat sederhana, seperti yang tertulis demikian. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Sahabat Tuhan, kita bisa saja pandai menata kalimat, menggunakan kata-kata yang memotivasi, dan bahkan membuat orang semakin percaya pada Tuhan Yesus. Tapi semua itu ternyata tidak menjamin bahwa seseorang adalah pengikut Kristus. Ternyata tanda yang pasti atau merek yang pasti bahwa dia bagian penting dari rancangan Tuhan di dunia ini adalah ketika seseorang melakukan perintah penting, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalimat ini mudah diucapkan, namun sayang tidak mudah untuk diwujudkan. Untuk memastikan dan menjamin bahwa kita adalah murid Kristus, tidak ada cara lain, yaitu mewujudkan tindakan saling mengasihi. Jika tidak demikian, maka kita tidak bisa disebut sebagai muridnya, sebagai pengikutnya. Hanya dengan mewujudkan hal saling mengasihi, orang akan dapat menyaksikan Kristus dalam hidupnya. Karena kasih selalu siap berkorban bagi orang lain, berkorban untuk menahan diri, berkorban untuk memberikan semangat, dan bukan malah menjatuhkan, berkorban untuk kebaikan orang lain. Nah, dengan melakukan ini, kita tidak perlu berteriak-teriak atau menampilkan banyak hal agar orang lain mengakui bahwa kita adalah murid Kristus. Hanya perlu memulainya dari lingkungan terkecil, terdekat di sekitar kita. Mulailah dengan tindakan pada keluarga kita, dengan menurunkan intonasi suara dan menggunakan kata-kata yang membangun. Berikan semangat, karena semangat itu memberikan kekuatan. Atau cobalah hal-hal sederhana di keseharian, seperti memesankan makanan kesukaan pasangan serta anak-anak, atau menemani pasangan pergi berbelanja, atau mendengarkan anak-anak, atau mendengarkan cerita keseharian anak-anak, atau keluhan dan kesenangan mereka. Ada banyak cara untuk saling mengasihi yang bisa kita lakukan. Salah satu hal yang sering kita lupakan kepada orang terdekat, yaitu memberikan pujian. Pujilah pasangan Anda, jangan muluk-muluk, ucapkanlah terima kasih dan berikan senyuman. Coba ingat, apakah tadi pagi Anda memprotes masakan atau makanan yang dibelikan pasangan? Dan secara spontan mengucapkan kata-kata tajam? Segera minta maaf ya. Ingat, Tuhan Yesus mau kita saling mengasihi, bukan saling menghakimi. Dan camkan, tujuan kita menikah itu untuk membangun rumah tangga, bukan untuk membangun rumah makan. Dasar penting sebagai murid Kristus dalam kehidupan ini adalah hidup sebagai sahabat bagi orang lain. Sahabat yang rela berkorban, bahkan ketika harus mati di kayu salib. Harus menanggung hinaan dan cercaan karena perbuatan kasih yang kita lakukan pada orang lain. Yesus sudah mengasihi Anda dan menunjukkan contoh bagaimana hidup menjadi sahabat bagi orang lain. Dasar kasih orang Kristen adalah salib Yesus. Yesus rela mati di kayu salib demi menebus dosa manusia karena kasih-Nya kepada kita. Sama seperti Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, hendaklah kita juga menunjukkan kasih Kristus kepada sesama.
Saat kita melakukan tindakan saling mengasihi, maka dunia akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Mari kita berdoa. Kalau hanya memang itu cara kami untuk menunjukkan diri sebagai murid dan pengikut Tuhan Yesus, maka bimbing dan ajari kami ya Tuhan, untuk melakukan tindakan saling mengasihi, agar orang mengetahui bahwa Engkau hadir bagi kami semua. Amin. Subscribe channel ini untuk renungan selanjutnya. Dan bagikan video ini agar Anda menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.